Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anakku, santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Ulum, khususnya siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Plus Darul Ulum, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, walafiat, dilindungi oleh Allah. Begitu pula keluarga-keluarga anak-anakku semua. Marilah pada kali ini kita lanjutkan pelajaran kita bimbingan membaca kitab takrib. Untuk kali ini kita akan membahas nahwu tarkib dari bacaan yang sudah saya bacakan minggu yang lalu, yaitu tentang wasaro itu sholati atau syarat-syaratnya sholat. Jadi kita akan membahas nahwiyahnya, dan yang minggu kemarin sudah ada tugas sekaligus kita membahas itu. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita baca Fatihah terlebih dahulu untuk musonef dan para sesepuh, para masyayikh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita bahas. Mulai saya bacakan. Wasaro itu sholati qabla dukhuli fiha ila akhirih. Kita bahas wasaro itu. Wasaro itu. Oke, bentar ya. Wasaro itu kenapa wasaro itu? Irobnya adalah wasaro itu irobnya rofa. Kenapa rofa? Karena jadi mubtada. Biasanya kita baca utawi. Nah, utawi ini atau kalimat isim yang jatuh di awal jumlah ini, nah ini yang disebut mubtada. Irobnya harus rofa karena mubtada. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya dhamma, karena syara itu bentuk kalimatnya adalah jamak taksir. Oke, jadi harus dibaca syara itu. Wasaro itu sholati wasaro itu sholati. Sholati dibaca irob jer karena mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari apa? Mudhof ilaih dari syara'id. Jadi syara'id itu sholati ini namanya susunan idhofah, tarkib idhofi namanya. Terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Syaratnya sholat, dua kalimat yang digabung karena ada unsur hubungan kepemilikan, itu idhofah. Kalimat yang kedua ini disebut mudhof ilaih dan i'rabnya itu harus jer. Tanda jernya adalah kasroh karena isim mufrad. Oke, lanjut. Qabla dukhuli. Nah, ini juga susunan idhofah. Qabla dukhuli, qabla mudhof, dukhuli mudhof ilaih. Qabla dulu, qabla ini i'rabnya adalah nasab. Sebab apa? Sebab maf'ul fi. Kita lebih sering menyebutnya dzaraf. Jadi dzaraf ada dua, dzaraf zaman dan dzaraf makan. Ini dzaraf zaman. Ini dzaraf zaman. Dan maf'ul fi itu i'rabnya nasab. Tanda nasabnya adalah fathah. Makanya dibaca qabla sebab isim mufrad. Qabla. Ad-dukhuli ini seperti yang tadi saya katakan, susunan idhofah, berarti ad-dukhuli ini i'rab jer sebab mudhof ilaih. Tanda jernya adalah kasroh. Tanda jernya kasroh sebab isim mufrad. Jadi kebanyakan kalimat isim yang jatuh, hampir semua kalimat isim yang jatuh setelah qabla, ba'da, amama, waro'a, itu hampir semuanya
kedudukan kalimatnya adalah sebagai mudhof ilaih. Itu qoblal duhuli, qoblal maghribi, qoblal isya'i, dan seterusnya. Qobla sendiri hampir seringnya adalah i'rab nasab. Qobla ada ba'da, sesudah, ada amama di depan, waro'a di belakang. Pokoknya kalimat yang menunjukkan tempat atau waktu. Fiha, terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama fi, yang dua ha. Fi huruf jar, huruf jar fi itu loh. Ha, ini kalimat isim. Isim apa? Isim domir. Isim domir itu tidak memiliki tanda i'rab karena bukan kalimat mu'rab tapi kalimat mabni. Tapi dia punya kedudukan i'rab. Itu namanya i'rab mahal. Jadi kalau ditanya ha ini tanda i'rabnya apa? Enggak punya karena isim mabni. Tapi punya mahal, namanya mahal jar. Karena dia jatuh sesudah huruf jar. Khamsatu asya'a. Khamsatu i'rabnya rafa. Sebab apa? Khobar dari mubtada yang depan ini. Utawi piro-piro syarat salat itu ada berapa? Itulah. Iku 5. Nah, rafa khobar. Pokoknya di mana ada mubtada pasti ada khobar. Tanda rofaknya dhamma juga, makanya dibaca khamsatu sebab isim mufrad. Asya'a mudhof ilaih atau jar, i'rabnya jar karena mudhof ilaih. Pokoknya kalimat isim yang jatuh setelah bilangan 3 sampai 10 itu posisinya adalah sebagai mudhof ilaih dalam bentuk jamak. Khamsatu asya'a, salah satu, misal apa? Salah satu aklamin, 3 buah pulpen gitu. Dan seterusnya. Asya'a sendiri i'rabnya jar, mudhof ilaih, tandanya fathah. Karena apa? Karena isim ghairun munsharif. Jadi asya'a ini termasuk isim ghairun munsharif, isim yang tidak bisa tidak menerima tanwin. Tanda jarnya adalah fathah. Kita lanjut. Kemudian toharotul a'dha'i. Tarkib apa namanya? Tarkib idhofah. Sucinya beberapa anggota. Toharotu sendiri i'rabnya adalah toharotu sendiri adalah i'rabnya rofa. Sebab apa? Sebab badal. Jadi badal ini pengganti atau penjelas dari kalimat sebelumnya. Ini kan gini, syarat-syarat sholat itu ada 5. 5 itu isinya apa? Isinya adalah rupane, biasa gitu. Bak rupane lah, bak ini badal. Nah, rupane sucinya anggota. Lah toharo ini penjelas dari 5 ini. 5 itu isinya apa saja? Rupane anggota, sucinya anggota badan. Nah, badal dari khamsatu sebab khamsatu rofa, maka badalnya pun harus rofa, gitu maksudnya. Tanda rofanya adalah dhamma sebab isim mufrad. Toharatul a'dha'i, susunan idhofah, tohara mudhof, a'dha'i mudhof ilaih, berarti mudhof ilaih hukumnya i'rab jar. Tanda jarnya sebab apa tadi? Mudhof ilaih. I'rab tanda jarnya kasroh karena jamak taksir. A'dha'i jamak taksir, jamak dari aduun, aduani, a'dha. Toharatul a'dha'i. Minal huruf jar, min, huruf jar min. Minal hadasi, si berarti i'rab jar karena jatuh setelah huruf jar, dijarkan oleh huruf majrurun bimin.
tanda jernya kasroh karena isim mufrad. Wan najasi, sucinya anggota tubuh, anggota badan dari hadas dan dari najis. Wan najasi, dan dari najis. Wah, ini kata hubung antara hadas dengan najis. Nah, itu namanya huruf athof. Nah, najasi irobnya jer juga. Kenapa? Karena athof kepada hadas. Itu namanya maktuf. Maktuf dan maktuf alaih. Dan maktuf, najas maktuf, hadas maktuf alaih. Diatofkan, dan yang diatofkan itu harus mengikuti yang diatofi. Karena hadas ini jer, maka di sini harus ikut jer dari hadas dan dari najis gitu. Maktuf alaih, maktuf diatofkan. Kemudian apa? Maktuf alal hadas, diatofkan ke hadas. Najis maktuf alaih, hadas maktuf alal hadas. Tanda jernya kasroh karena isim mufrad. Tuh. Terus wasatrul aurati, satrul aurati, nudam menutup aurat. Susunan apa? Susunan idhofah juga ya. Menutup aurat, satrul aurat. Satrun, kenapa dibaca satru? Satru irobnya rofa. Rofa kenapa? Ya, rofanya ini athof. Wawu ini penghubung dannya tapi bukan ke kalimat sebelumnya, tapi kalimat yang sini, toharo ini. Wawu toharotul a'dha, sucinya anggota badan yang pertama, dan yang kedua. Nah, dan ini menghubungkan ke ini, ke toharo. Gitu. Karena toharo rofa, maka ini juga harus rofa. Satru rofa maktuf diatofkan ke ala toharo. Kemudian berarti tanda rofaknya doma karena isim mufrad. Aurati jer mudhof ilaih ya, sama seperti yang di awal-awal tadi. Tanda jernya kasroh karena isim mufrad. Bilibasin, dua kalimat, huruf jer bi dan libas. Huruf jer bi, nah kalimat yang jatuh setelah huruf jer pasti jer. Kenapa jer? Dijerkan dengan huruf ba. Tanda jernya kasroh. Sebab apa? Isim mufrad. Tohirin, dengan pakaian tohirin kang. Kang, sampai maknani kang itu biasanya kita maknani dengan tulisan nun kecil di atasnya. Nun kecil di atas itu menunjukkan dia adalah naat atau sifat. Nah, sifat itu i'rabnya harus mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati atau man'utnya itu jer, berarti naatnya juga harus jer. Berarti tohirin ini i'rabnya jer karena naat dari libas. Tanda jernya kasroh sebab isim mufrad. Oke, wal wuqufu sama dengan i'rabnya apa tadi? Satrun ala makanin, jelas kemasukan huruf jar ala. Tohirin naat dari makan, gitu ya. Ayo ngatasi panggonan tohirin. Wal ilmu, i'rabnya sama dengan wal wuquf, ini sama. Kemudian biduhulil waktu, susunan mudhof ilaih. Duhuli i'rab jer karena kemasukan huruf ba. Wastikbalul, istiqbalu lul kiblati, susunan mudhof ilaih idhofah juga sama, menghadap kiblat. I'rabnya istiqbalu sama dengan wal ilmu, sama dengan wal wuqufu, sama wasatru. Itu ya. Wa yajuzu. Sudah sampai sini dulu sepertinya. Kalau ada pertanyaan boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Sekali lagi kalian pelajari di rumah dengan sungguh-sungguh
Jadi semoga apa yang Pak Rifki sampaikan kali ini ada guna dan manfaatnya, dan semoga pandemi dan atau wabah ini segera berakhir, kita bisa berjumpa dan bertatap muka kembali di sekolah kita yang tercinta, yaitu Madrasah Tsanawiyah plus Darul Ulum. Sekian dari Pak Rifki, ada kurang lebihnya Pak Rifki mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.